Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami bersyukur Bapa dan kami percaya hari ini adalah hari kemenangan kami. Hari ini adalah hari pemulihan kami. Karena ada Yesus yang menjamah dan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa saat ini. Saat yang indah Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menghidupkan setiap kami. Dan kami saat ini menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan yang siap diberkati bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom semua. Apa kabar? Luar biasa, saya senang berada bersama dengan saudara semua. Saya percaya kita semua akan diberkati hari ini, amin. Melalui ibadah, puji Tuhan buat praise and worship, wow. You guys are awesome. Boleh berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship, saudara. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang 3 prinsip kehidupan. 3 principles of life. 3 hal ini, saudara, yang sangat penting, tetapi kadang sering kita lupakan. Ya, ketika kita mengalami kehidupan, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, saya merasa ya, kok waktu itu semakin cepat. Iya atau iya saudara ya? Saya datang di Makassar ini hari Sabtu yang lalu. Sekarang udah 1 minggu saya di Makassar. Dan besok kemungkinan kami akan pulang tapi belum beli tiket. Saya serasa ya ampun Tuhan cepet banget ya. Sudah 1 mingguan saya di Makassar. Puji Tuhan saudara, dan memang benar kita ini hidup di akhir zaman ya. Kalau hidup di akhir zaman itu kata firman Tuhan masa-masa yang sukar. Bukan berarti kalau di dalam Tuhan kita itu wah semua jalan mulus gitu kan. Gak pernah ada hujan, badai, semua jalan rata, gak ada yang bergelombang. Tapi sekalipun Tuhan menyertai kita, sekalipun kita menerima anugerah Tuhan, ada loh hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Yang sepertinya kita gak mengerti kenapa ya Tuhan kok ini bisa terjadi. Sometimes kita berpikir apa yang harus aku lakukan ya Tuhan. Gak tahu lagi harus ngapain saudara. Tapi hari ini saya mau membagikan ada 3 prinsip dalam kehidupan. Ketika apa yang kita alami sudah di luar kendali kita, di luar akal pikiran kita sudah gak ngerti lagi harus apa saudara. Bahkan Joyce Meyer itu berkata ketika kamu alami permasalahan gitu ya. Sampai kamu bingung harus ngapain, do not try to figure it out. Gak perlu lagi berusaha gimana caranya ya Tuhan, aduh aku harus ngapain. Gak bisa saudara. Saya percaya bahwa hidup kita semuanya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Apa yang di luar kendali kita itu tetap ada di dalam kendali Tuhan. Mari kita mau melihat firman Tuhan, ada 3 prinsip kehidupan yang saya mau bagikan hari ini buat saudara semua. Mari kita membaca dalam Roma 11 ayat 36. Boleh ada PowerPoint-nya? Iya. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata segala sesuatu adalah dari Dia, oleh karena Dia, dan untuk Dia. Ini adalah prinsip kebenaran, prinsip kehidupan yang harus kita pegang, yang harus kita ingat terus, saudara. Semuanya sudah dicatat di situ, segala sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita mesti ingat itu, saudara. Dan saya bagi menjadi 3, saudara. Yang pertama, it's all about Him. Semua ini tentang Tuhan, saudara. Hidup kita ini tentang Tuhan. It's not about me anymore, Lord. It's not about you. Bukan lagi tentang saya, bukan lagi tentang Lia, bukan lagi tentang kita sebenarnya, saudara. But it's all about Him. Semua tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin bersama saya. Semua tentang Tuhan. Kalau saya mengalami hal-hal dalam kehidupan ini, saya udah gak ngerti lagi. Kenapa ya Tuhan? Apa salah saya? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, Tuhan ingatkan, it's not about you anymore, nak.
Ini bukan lagi tentangmu. Ini tentang aku, kata Tuhan. Saya pernah mendengar satu kisah. Adik ipar saya, Sela di Surabaya itu cerita. Ada cerita gitu. Ada seorang kalau nggak salah tuh kayak misionaris gitu ya. Misionari pelayan Tuhan. Ketika dia dulu itu sempat ateis. Nggak percaya Tuhan. Tetapi akhirnya puji Tuhan mendapat anugerah. Dia boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan ketika orang ini, seorang yang ateis, kemudian menerima Tuhan Yesus, diselamatkan, melayani Tuhan. Ternyata dia mengalami sakit kanker, saudara. Dan ketika dia mengalami sakit kanker itu sangat kesakitan. Dia berkata, Tuhan kenapa? Dulu hidupku kelihatannya baik-baik. Sebelum aku mengenal Tuhan kelihatannya semuanya berjalan fine. Aku juga sehat kelihatannya. Tapi kenapa ketika aku mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamatku, aku melayani Tuhan sebagai missionary. Kenapa kok Tuhan izinkan aku sakit? Aku sakit Tuhan. Aku ngerasanya udah gak mampu lagi untuk tahan ini. Lebih baik bawa aku pulang. Saudara, kalau menurut saudara doa seperti itu masih wajar kan? Ketika kita sakit lalu bukan kesalahan kita ya kan saudara. Kita bertanya sama Tuhan kenapa Tuhan izinkan. Dan kalau bisa cepat dibawa pulang aja lah Tuhan. Kayak udah gak enak gitu, sakit semua. Apa yang Tuhan sampaikan kemudian saudara? Tuhan berkata, Nak, it's not about you, it's all about me. Nak, ini bukan tentang kamu, tapi ini tentang aku kata Tuhan. Wow, saudara ketika Tuhan berkata seperti itu apalagi yang kita bisa lakukan saudara. Kita udah gak bisa membantah lagi, memang benar saudara. Semua ini tentang Tuhan saudara. Kita perlu ingat itu setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap saat it's all about you Lord. It's not about me anymore. It's not about what I feel. Bukan lagi tentang apa yang aku rasakan. It's not about what I think. Bukan lagi tentang apa yang aku pikirkan. It's not about what I want. Bukan lagi tentang apa yang aku inginkan. Aku udah gak peduli lagi Tuhan. Tentang apa yang aku rasakan. Apa yang aku alami. Apa yang aku pikirkan. Apa yang aku inginkan. Because it's all about you. Karena semuanya ini tentang Tuhan. And I care about apa yang aku pikirkan saat ini Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidupku. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan atasku. Dan apa yang Tuhan katakan tentang aku. Saudara, apakah kita mau menyadari prinsip kebenaran ini. Bahwa it's not about me anymore. It's all about you Lord. Semua tentang Tuhan. Saudara. Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat kedua. Rasul Paulus berkata demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Rasul Paulus sampai ada di satu titik. Dia itu udah gak terlalu peduli lagi sama apa yang terjadi di sekitarnya. Atau gak kepo lagi sama apa yang terjadi di sekitarnya. Dia berkata seperti ini. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan dan mati bagi aku. Sampai di satu titik sepertinya yang dia pikirkan hanya Tuhan. Semua yang Rasul Paulus pikirkan hanya tentang Tuhan. Saudara. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau nyatakan atas hidupnya, apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya sering berdoa karena memang saya tahu ada banyak hal-hal yang dalam kehidupan ini saya gak mengerti saudara. Karena itu saya berdoa Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup Lia. Let your kingdom come, let your will be done here in our lives Lord. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidupku, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atasku Tuhan. Aku berserah penuh, ambil alih. Aku percaya biar Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupku. Karena saya tahu saudara, hidup saya Lia, bukannya Lia lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam Lia. Percaya
Saudara bukannya saudara lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Saat kita menyadari kebenaran ini, orang mau lakukan apa terhadap saudara, saudara udah gak terlalu pusing. Apa yang terjadi di dunia ini saudara gak perlu cemas. Karena saudara tahu bahwa bukan kita lagi kok yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Orang mau lakukan apapun sebenarnya kepada kita, orang bukan sedang melakukan kepada Lia, tapi orang sedang berhadapan dengan Tuhan. Orang sedang melakukan itu kepada Tuhan, saudara. Karena bukannya Lia lagi, saudara. Dan saat ini, ayo kita sadari. Ternyata itu kebenaran Tuhan, itu prinsipnya, saudara. Dan seringkali dalam kehidupan ini kita gampang distract ya, gampang terganggu. Waduh, apa nih yang terjadi? Aduh, apa yang orang katakan tentang aku ya? Aduh, apa yang orang pikirkan tentang aku ya? Aku nanti mau gimana ya hidupku ini ya? Aduh, kenapa apa yang aku rancangkan, apa yang aku harapkan kok kelihatannya gak terjadi? Tenang, saudara. God is still in control in everything. Tuhan masih tetap memegang kendali. Meskipun kelihatannya kehidupan kita berjalan sepertinya ada yang salah. Memang hidup itu gak perfect. Hidup itu gak sempurna, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Tuhan pasti akan menyempurnakan semua kehidupanmu, saudara. Ketika saudara berserah, Tuhan berdaulat. Tuhan menyatakan dirinya atas kehidupan saudara dan melalui saudara. Mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Enggak lagi berpikir kebenaran kita sendiri, tetapi kita back to Bible. Apa ya yang Tuhan mau? Kebenaran Tuhan apa nih? Melalui kejadian ini tuh apa ya Tuhan? Kasih tahu. Saya percaya ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab, saudara. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti, masa kalau anaknya minta sesuatu gak dikasih? Kalau Bapak di dunia aja tahu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Ketika kita gak mengerti, kita fokus aja sama Tuhan, saudara. Fokus aja sama kebenaran firman Tuhan. Matius 24 ayat 35 juga dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Semua permasalahan kita hanya sementara. Kehidupan kita di dunia ini juga sementara. Saya di Makassar ini juga sementara, saudara. Saya bersyukur sekalipun kami di Makassar, Pak Wendy juga sediakan rumahnya sehingga kami boleh seperti feel at home gitu ya. Bisa tinggal di rumah gitu. Puji Tuhan. Tapi saatnya saya akan pulang ke Surabaya. Saudara dan saya juga loh. Kita semua hanya sementara di dunia ini. Kita akan pulang gitu. Jadi ayo fokusnya kita bukan pada apa yang terjadi di dunia ini yang hanya sementara, tapi fokus kepada kekekalan. Yang setuju katakan amin. Prinsip pertama adalah it's all about him. Semuanya tentang Tuhan. Dan yang kedua, prinsip yang kedua saudara, it's all from him. Semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Hidup kita dari Tuhan. Semua yang kita bisa nikmati, semua anugerah Tuhan. Keluarga kita, semuanya saudara. Dan kita perlu tahu ini. Di dalam 1 Chronicles ya, Tawarikh. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Bagimu ya Yahweh kebesaran, kekuasaan, kemuliaan dan kemenangan serta keagungan. Segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Ya Yahweh, kepunyaanmu lah kerajaan dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Di ayat yang ke-14 saudara, ya siapakah aku ini? Sebab segala sesuatu berasal daripadamu dan kami telah mempersembahkan kepadamu apa yang menjadi milikmu. Kita perlu ingat prinsip ini bahwa gak ada satupun milik kita di dunia ini saudara. Kita datang dengan telanjang, nanti kita pulang juga gak bawa apa-apa saudara. Semuanya dari Tuhan, semuanya anugerah Tuhan. Keluarga, rumah, apalagi keselamatan saudara. Kesehatan saudara, semuanya anugerah Tuhan. Yang kita bisa nikmati. Karena itu kita perlu tahu, kita perlu diingatkan saudara. Wow, dan jangan khawatir tentang hidup ini. Kalau burung aja dipelihara, ya kan? Kalau bunga bakung aja didandani,
Saya tuh suka kadang bingung mau pakai baju apa. Jujur saya tuh nggak terlalu bisa nggak terlalu fashionable gitu loh sebenarnya. Ini jas yang suruh beli Bu Hana, saudara. Bu Hana juga kasih. Lia, kamu beli jas ini, kamu ke toko ini cari ukuranmu extra small. Nanti cepet habis. Bu Hana yang malah mikirin saya pakai baju apa. Karena saya nggak terlalu nggak terlalu bisa mikir sampai ke sana gitu, yang gimana yang kelihatannya keren gitu kan. Kalau enggak ya hitam putih gitu ya, warna-warna netral gitu kan saudara. Tapi saudara melihat bahwa sebagai anak Tuhan yang dikasihi kesayangannya, saudara nggak perlu cemas. Saudara nggak perlu mikirin besok makan apa atau nanti siang makan apa. Semua sudah disediakan. Saudara sudah menerima anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Sekali kita dikasihi Tuhan, untuk selama-lamanya kita dikasihi Tuhan. Siapa di sini pernah mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu semua akan terus saudara alami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Semua dari Tuhan. James, Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan, pertukaran. Apa yang ditetapkan Tuhan untuk saudara miliki, saya mau katakan tidak ada satupun yang dapat merampasnya. Apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupanmu saudara, destiny saudara, ketetapan-ketetapan Tuhan, agenda Tuhan dalam kehidupan saudara, rancangan-rancangan Tuhan atas kehidupan saudara, saya percaya tidak ada satupun yang dapat menggagalkan, tidak ada satupun yang dapat merampasnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib saudara, amin. Percaya bahwa apa yang ditetapkan buat kita, tidak ada pertukaran, tidak ada bayangan saudara. Wow. Sampai firman Tuhan ada yang berkata demikian dalam Amsal ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan adalah bagianku untuk selama-lamanya. Siapa di sini percaya kita memiliki Tuhan dan kita adalah kepunyaan Tuhan, amin. Kita memiliki Tuhan dan kita juga dimiliki Tuhan. You are mine Lord. Engkau adalah milikku untuk selama-lamanya. Engkau adalah bagianku untuk selama-lamanya. Saat ini kalau saudara merasa kehilangan banyak hal. Saudara mungkin merasa kok gak seperti dulu lagi ya. Aduh kenapa ya, ada yang kehilangan ini, ada yang kehilangan itu. Saudara tenang. Bagian saudara dan saya, warisan saudara dan saya adalah Tuhan. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Semuanya tentang Tuhan, semuanya dari Tuhan. Dan sekarang yang ketiga, yang terakhir. Prinsip kehidupan apa nih? Yang perlu kita ingat. It's all for Him. Semuanya hanya untuk Tuhan. Semuanya bagi Tuhan. Kita sudah dapatkan semuanya saudara. Kita kembalikan lagi sama Tuhan. Semuanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, segala keagungan hanya bagimu Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Kalau saudara mungkin berkata, lah aku disakiti gini, kok enak? Suruh mengampuni. Aku sudah dibohongin, ditipu, kok enak? Aku suruh biarin. Aku sudah disakitin, kok enak? Disuruh mengasihi. Ada ya berpikir seperti itu? Kita gak melakukan itu buat manusia, saudara. Kita melakukan semuanya buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang kita lakukan bagi manusia pasti sia-sia. Tetapi apa yang kita lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan melihat semuanya saudara. Dan di ayat ke-24. Kolose 3 ayat 24. Kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai imbalanmu. Karena kamu melayani Kristus Tuhan. Saudara jangan berpikir kalau yang melayani Tuhan itu hanya saya. Hanya yang pemain keyboard, pemain musik, worship leader segala. Yang
yang saudara lihat pakai jas gitu. Enggak loh saudara. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Karena kita hidup bagi Tuhan. Amin saudara. Jangan berpikir oh iya yang cuman daftar pelayanan ya. Diaken, diakones. Enggak. Oma saya pernah bilang pelayanan adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita berkata, let your will be done Lord. Biar kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Saudara sedang melayani Tuhan. Ketika saudara mengampuni orang, saudara sedang melayani Tuhan. Ketika saudara sedang memberikan kekuatan, saudara memberikan ayat, saudara mendoakan orang, saudara mungkin menabur, saudara mungkin memberi. Saudara sedang melayani Tuhan. Semua yang kita lakukan, lakukanlah buat Tuhan. Bukan bagi manusia. Dan sebagai kesimpulannya saudara saat ini. Yang pertama, ingatlah bahwa hidup kita ini bukanlah tentang kita lagi. Bukan tentang orang lain juga. Tapi semuanya adalah tentang Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah bahwa semua yang kita punya ini dari Dia. Semuanya dari Tuhan. Anak-anak, keluarga, kesehatan, keselamatan. Semuanya dari Tuhan. Yang ketiga, ingatlah bahwa semua pada akhirnya bagi Dia. Saya juga dari Tuhan. Saudara juga bukan berasal dari dunia ini. Kita akan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau semuanya sudah siap nak, when everything is ready kata Tuhan, aku akan datang kembali untuk menjemputmu sehingga di mana aku berada, di situ pun kau berada. Katakan aku milik Tuhan, 1, 2, 3, aku milik Tuhan. Saudara. Seperti saya akan pulang ke Surabaya. Kita semua juga akan pulang ke rumah Bapa. Pastor Billy Graham berkata, we are just traveling in this world, but our home is in heaven. Kita hanya perjalanan sementara di dunia ini, tapi rumah kita sebenarnya ada di dalam surga. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Dan saat ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara mau melakukan ini? Siapa yang berkata, Tuhan, mulai saat ini kami tahu kebenaran. Kami tahu prinsip kehidupan kami bahwa it's all about you Lord. Ini semua tentang Kau Tuhan. It's all from you. Semuanya dari Tuhan. And it's all for you. Dan semuanya bagi Engkau. Saudara yang rindu dan setuju bersama saya boleh lambaikan tangan. Kita mau berdoa bersama-sama yuk. Tetap angkat tangan. Bapa, Engkau melihat setiap kerinduan kami. Kau melihat setiap keputusan yang kami ambil. Kau melihat setiap hati di tempat ini Tuhan. Dan Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Ini adalah pengakuan iman kami. Kami tahu bahwa semuanya ini tentang Tuhan. Bukan tentang kami lagi. Dan semuanya ini dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Dan semuanya bagi Tuhan. Segalanya bagi Tuhan. Dan kami juga milik-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Let your will be done. Let your kingdom come. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Bukannya kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Oh terima kasih. Diberkatilah Engkau saudara. Kasih-Mu nyata atas hidup kami. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Worship leader boleh menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Hanya kepadamu, oh Yesusku, ku serahkan semua beban hidupku, dan aku percaya bersamamu ku dipulihkan, ku berkemenangan sekarang. Ku percaya
padamu, oh Yesusku. Ku serahkan semua beban hidupku, dan aku percaya bersamamu ku dipulihkan, ku berkemenangan sekarang. Ku percaya. Kita mau serahkan semuanya pada Tuhan. Katakan Hanya kepadamu, thank you Lord. oh Yesusku. Ku serahkan semua beban hidupku, dan aku percaya bersamamu ku dipulihkan, ku berkemenangan sekarang. Ku percaya. Sekarang ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami percaya Tuhan, bahwa semuanya adalah tentang Tuhan. Semuanya dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan segalanya bagi kami. Untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman bersama, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin
Jalannya tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagiku.